Shalom God Lovers, percaya bahwa di dalam segala hal janji Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Hari ini mari imani bahwa janji Tuhan kita akan terima hari ini. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup
baru di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau Allah yang menjadi kekuatan, yang membela hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Marsha Manopo, dan sekarang kita sudah sampai ke part yang terakhir dari sukacita yang sejati. Baik, kita langsung saja ya God's Lover ya. Apa yang Paulus lakukan supaya dia mendapatkan sukacita yang sejati dari sumber yang benar. Kita lanjut ke Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini God's Lover. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wah, yang terakhir yang pasti harus kita lakukan adalah melakukan firman, karena itu akan mengontrol perilaku kita. Nah, apa yang dilakukan Paulus ini, dia bilang bahwa apa yang sudah kamu dengar, kamu terima, kamu pelajari, lakukan dong. Karena banyak sekali orang-orang Kristen mungkin ya, yang mereka hanya sebatas ketampar saja dari firman Tuhan, hanya sebatas kena aja, tapi ternyata tidak dilakukan. Dan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita pun sepertinya ketika kita mendengar firman Tuhan, buka hati kita lebar-lebar supaya firman itu berbicara, supaya apa? Kita lakukan firman itu. Memang kalau kita berbicara tentang lakukan firman, kesannya gampang God's Lover, tapi terkadang sulit loh dijalani. Contoh, mengampuni. Kita tahu ayatnya, kita tahu pengajarannya, tapi ketika kita melihat orang yang sudah menyakiti kita, udah lama sekali ngomongin kita, menipu kita, terkadang sulit sekali untuk mengampuni. Apalagi kalau itu keluarga sendiri, orang yang lebih dekat dari kita. Melakukan firman itu terkadang ngeri-ngeri sedap ya, God's Lover ya. Kadang tuh sulit, mengampuni itu sulit. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang minjem uang sama God's Lover, tapi nggak diganti-ganti, terus God's Lover sudah tagih, malah galakan dia. Abis itu masih datang gereja lagi ya God's Lover ya, masih duduk paling depan, terus angkat tangan dia menyembah Tuhan. Hati kita seperti apa? Mungkin di luar sana ya, dia akan ngeliat, kamu angkat tangan lagi, bayar utang dulu. Susah sekali untuk mengampuni. Apalagi, jangan takut. Nah, God's Lover, jangan takut tuh ayatnya banyak banget dalam firman Tuhan. Tapi seringkali manusia takut, hidup dalam ketakutan. Takut akan masa depannya, takut akan masa depan keluarganya, apa yang akan terjadi dengan hidupku, apa yang akan terjadi dengan anak-anakku, apa yang terjadi dengan keluargaku. Apalagi kalau ada kabar yang tidak mengenakan, ada keluarga yang sakit, orang terdekat sakit, dan lain sebagainya. Nah, untuk gak khawatir, untuk gak takut itu terkadang sangat sulit loh. Tapi kita belajar sama apa yang pernah kita terima selama ini. Pasti kita udah sering dengar jangan takut dan lain sebagainya. Dan Paulus bilang lakukan saja, dilakukan firman itu. Dan menarik, ketika berbicara tentang melakukan firman, mungkin kadang kita nggak sanggup ya. Tapi ini yang Paulus katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Part yang
Kemarin-kemarin tuh kita sempat baca di Filipi 4 ayat yang ke-7. Apa bedanya Filipi 4 ayat 7 dengan Filipi 4 ayat 9? Ayat 7 berkata seperti ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Dan ayat 9 berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, waktu saya baca ini indah sekali, God's lover. Kita lihat ya, ayat 7 ini berbicara tentang damai sejahtera Allah yang dikasih kepada kita. Ibaratnya Tuhan tahu kita mau kehujanan, Dia kasih payungnya. Ini ya, ini buat melindungi kamu. Dikasihlah, wah kita pakai tuh payung. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dikasih buat kita untuk memelihara kita dari badai, dari hujan, dari topan supaya nggak basah. Kita dapat terpelihara karena payung itu. Tapi bukan sampai situ. Ayat 9 ini juga indah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbicara tentang melakukan firman ketika kita nggak mampu. Ini saudara, bukan hanya payungnya yang dikasih, tapi Dia sumber damai sejahtera. Allah sang sumber damai sejahtera. Dia sendiri akan menyertai God's lover. Kemanapun God's lover pergi, Dia selalu menyertai kita. Bukan hanya payungnya, tapi pribadinya juga akan menyertai saudara. Kalau kita lihat di sini, pantas aja ya. Paulus meskipun di penjara, ditentang, dan lain sebagainya, dia tetap punya damai sejahtera. Karena ini seperti double protection, God's lover. Udah dikasih damai sejahteranya Allah, sang sumber damai sejahtera itu sendiri menyertai dia. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan tuh luar biasa. So, dari sini kita belajar bahwa memang sukacita sejati bukan karena keadaan. Tapi ingat, siapa yang terus berjalan bersama dengan saudara dan saya. Siapa yang selalu ada bersama dengan kita. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang hamba Tuhan berkata seperti ini, pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung atau dinilai dengan seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan, melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Itulah satu hamba Tuhan yang saya suka sekali quotes-nya, yaitu Tim Keller. Dan hari ini apapun yang saudara hadapi, kalau saudara lagi kehilangan sukacita dan saudara lagi kehilangan pengharapan, lagi khawatir, saya percaya sukacita yang sejati akan menguatkan saudara. Tuhan kita akan menyertai saudara dan akan memelihara hati dan pikiran God's lover. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami belajar sesuatu kembali, di mana sungguh sukacita kami bukan karena keadaan. Apapun yang dialami God's lover, dimanapun mereka berada, kami tahu sukacita mereka didapat karena Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap mereka, memegang tangan mereka, menguatkan setiap mereka. Hari ini kalau mereka butuh kekuatan, Engkau yang memberikan kekuatan. Kalau mereka membutuhkan pengharapan yang baru, Tuhan Engkau memberikan pengharapan yang baru buat mereka. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, terima kasih God's lover. Kalau God's lover diberkati dengan konten ini, mari share link YouTube ini, renungan ini kepada saudara, kerabat, atau siapapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.